topik kita kali ini. Gimana sih sebenarnya 12 hukum semesta yang sering dibahas dalam pengembangan diri itu nyambung banget sama nilai-nilai Islam, baik dari Quran, hadis. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup ini penuh misteri dan aturan tak terlihat yang kadang kita rasain tapi nggak selalu bisa dijelasin? Nah, kali ini gue mau ajak lo buat ngobrol santai soal satu topik yang sering dibahas di dunia spiritual, tapi jarang banget dikaitin langsung sama ajaran Islam. Padahal, nyatanya banyak banget kemiripan dan titik selarasnya. Jujur, kadang orang suka mikir hukum semesta itu konsep barat, New Age, atau filosofi spiritual khas luar negeri. Padahal kalau kita selami, banyak prinsipnya udah ditanamkan sejak dulu dalam Islam. Gimana pun, hidup itu kan bukan cuma soal aturan tertulis. Ada juga ritme, energi, dan pola alami yang sudah ditata sang pencipta dari awal. Yuk, kita ulik satu persatu biar lu juga makin paham gimana spiritualitas universal itu nyatu banget sama iman kita. Kita mulai dari hukum yang pertama dulu, yaitu Law of Divine Oneness alias kesatuan ilahi. Di intinya, hukum ini ngajarin kalau segala hal yang ada di semesta ini saling terkoneksi dan semuanya balik ke satu sumber, yaitu Allah. Dalam Islam, konsepnya jelas banget lewat tauhid. Lo familiar kan sama dalil-dalil kayak Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Az-Zumar 62. Di sini Allah ngasih tahu semuanya Dia yang atur. Bahkan dari sudut pandang tasawuf, konsep wahdatul wujud yang diajarin para sufi kayak Ibnu Arabi makin memperjelas kalau semua ciptaan cuman bayang-bayang dari kehendak Allah yang satu itu. Jadi, kalau dikaitin sama hukum semesta, nilai ini udah dari awal mendarah daging dalam Islam. Gak ada pemisahan antara Allah dan ciptaannya, karena semuanya saling terhubung lewat kehendaknya. Nah, masuk ke hukum kedua yang seru banget, Law of Vibration alias hukum getaran. Menurut hukum ini, segala sesuatu di alam punya getaran sendiri, baik itu benda mati, makhluk hidup, bahkan pikiran lo sendiri. Islam udah bilang ribuan tahun lalu, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah kalau walau manusia sering nggak nyadar atau nggak ngerti getaran tasbih mereka. Al-Isra 44. Dalam tasawuf, getaran batin atau nur dan barokah itu nyata loh, dan efeknya bisa sampai ke suasana hati dan kondisi fisik lo sehari-hari. Energi spiritual itu nyata dan zikir adalah salah satu cara buat naikin frekuensi diri kita ke arah yang lebih positif. Lanjut ke hukum ketiga, Law of Correspondence ini bilang, apa yang terjadi di dalam lo nanti bakal ke mirror di luar. Islam juga ngomongin hal senada dengan ayat, Allah gak akan ubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah yang ada dalam diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Transformasi hidup itu mulai dari dalam diri, dari hati, dari niat. Jangankan urusan dunia, batin lo bersih aja, insya Allah hidup lo bakal lebih tenang dan penuh kemudahan. Dalam tasawuf, konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa jadi dasar buat mengubah realita eksternal melalui perbaikan internal. Terus Law of Attraction, lo pasti sering denger kan frasa ini viral banget. Intinya, apa yang lo pikirin dan rasain, itu yang bakal lo tarik ke hidup lo. Islam udah jelas banget, aku sesuai prasangka hambaku padaku, H.R. Bukhari and Muslim, dan siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti cukupkan kebutuhannya. QS At-Talaq 3. Prasangka baik, percaya, dan optimis itu kekuatan besar yang kadang kita lupa. Husnudzan ke Allah bakal bikin jalan lebih mudah dan penuh berkah. Hukum kelima, Law of Inspired Action. Ini gak cukup cuma niat atau pikiran positif doang, lo juga harus gerak. Allah sendiri bilang, gak bakal ada perubahan kecuali lo sendiri yang bertindak. QS Ar-Ra'd 11. Nabi juga bilang, beramallah kamu, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya. Muslim. Di sini jelas banget, ikhtiar atau usaha itu bukan cuma bonus, tapi keharusan. Niat baik, tapi nggak gerak, ya sama aja nol besar. Terus ada Law of Perpetual Transmutation of Energy, alias hukum perubahan bentuk energi. Energi negatif bisa diubah jadi positif dengan amalan dan taubat.
Dalam Quran, kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Quraish Hud 114. Konsep taubat dalam Islam itu juga semacam riset spiritual. Loh, energi negatif beralih ke energi positif lewat pengakuan, zikir, sedekah, dan amal soleh. Lanjut ke law of cause and effect alias hukum sebab akibat. Islam sangat tegas soal ini. Semua yang lo lakukan bakal ada akibatnya. Udah jelas banget di Al-Quran, manusia tidak akan memperoleh selain dari yang diusahakannya. Quraish An-Najm 39. Jadi jangan harap hasil instan kalau usaha dan niatnya setengah-setengah. Law of compensation juga mirip, hukum balasan atau imbalan. Apa yang lo tanam, itu yang bakal lo petik. Quran bilang, siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri juga, dan siapa yang memberi pinjaman ke Allah bakal dilipat gandakan. Quraish Al-Baqarah 245. Terus, law of relativity, semuanya tergantung perspektif lo. Kadang sesuatu menurut lo buruk, tapi di mata Allah itu baik buat lo. QS Al-Baqarah 216. Islam ngajarin kita buat berpikir positif dan cari hikmah di setiap ujian. Law of polarity, dualisme dalam ciptaan. Ada siang malam, senang duka, sehat sakit. Allah berfirman, semua kami ciptakan berpasang-pasangan. Az-Zariyat 49. Hidup seimbang karena memang Allah menciptakan segala sesuatunya berkutub. Law of rhythm, hidup itu ada siklus. Nggak semua hari cerah, nggak semua hari hujan. Selalu ada naik turunnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Dalam dunia tasawuf, perjalanan naik turun spiritual itu normal. Disebut suluk, perjalanan jiwa melewati berbagai fase. Terakhir, law of gender. Ini bukan sekadar laki-laki dan perempuan doang, tapi keseimbangan energi maskulin dan feminin di alam dan batin. Allah bilang semua manusia dari laki-laki dan perempuan. QS Al-Hujurat 13. Di dunia sufi, sifat jamal, lembut feminin, dan jalal, kuat maskulin, perlu selaras agar hidup nggak timpang. Jadi kalau lo teliti, nggak ada tuh pertentangan antara hukum semesta dan Islam. Islam justru mengajarkan keseimbangan antara hukum-hukum batin, tindakan nyata, dan aturan semesta ciptaan Allah. Pelajaran intinya, jadi muslim itu bukan cuma ikut ritual doang, tapi juga menyeimbangkan diri biar selalu harmoni sama hukum ilahi baik yang tampak atau enggak. Semoga penjelasan ini bikin lo makin paham, makin nyambung hidupnya antara aspek spiritual dan duniawi. Jangan lupa, terus belajar, terus bertanya, dan sebarkan kebaikan ke sekitar lo. Siapa tahu rezeki dan inspirasi lo makin deras karena jadi jembatan buat orang lain.